Pembacaan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi, penghasilan Salomo dan kekayaannya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta, belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil, lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa, sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu di sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kerah dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta, 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak, dan seekor kuda sampai 150 sikal, dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Amin. Firman Tuhan. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Salomo adalah seorang raja yang sangat sukses dan tersohor, diberkati dengan hikmat, kekayaan, dan kejayaan oleh Tuhan. Namun di tengah berkat kesuksesan, hatinya kepada Tuhan berubah. Dia jatuh pada penyembahan berhala. Dalam 1 Raja-Raja pasal 11 dikatakan bahwa adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka.
Sikap hati Salomo yang berubah dan berpaling dari Tuhan membuat Tuhan murka. Ia tak lagi mengikuti perintah Tuhan, justru berbalik mengkhianati dan menyakiti hati Tuhan. Salomo bukanlah mempermuliakan Allahnya, tapi malah jatuh ke dalam dosa di saat berkat Tuhan sedang ia nikmati. Ketika berkat melimpah, bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan? Apakah kita semakin mengasihi Tuhan atau sebaliknya melupakannya? Betapa banyak Tuhan memberkati, namun terkadang kita tidak menyadari hati kita sering berubah. Sebelum diberkati, kita rajin berdoa, ibadah, bersikap rendah hati dengan siapapun. Ketika berkat Tuhan sudah kita terima, kita menjadi orang yang berbeda. Lupa berdoa, lupa ibadah, menjadi sombong, bermegah dan bangga dengan apa yang kita miliki. Hati kita tidak lagi berfokus pada Tuhan, melainkan pada berkat materi yang kita miliki. Ketika berkat melimpah, mari tetap rendah hati, pautkan hati dengan Tuhan, Sang Pemberi berkat. Amin.